وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. من الإيمان أي بعض الإيمان. Min menunjukkan sebahagian, at-tab'idiyah, yaitu di antara keimanan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bersabar terhadap aqdarullah, takdir Allah Subhanahu wa taala, kehendaknya al-kauniyah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa merupakan salah satu dari rukun iman, di mana seorang muslim wajib untuk mengimani terhadap apa yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan segala sesuatu yang terjadi, yang sedang terjadi dan akan terjadi, semuanya berdasarkan kehendak Allah Azza wa Jalla, iradatihi al-kauniyah wa masyiatih. Kataballahu maqadira kulli al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sanatin. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, telah menuliskan takdir dari segala sesuatu sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50,000 tahun yang lalu. Sehingga semenjak itu Allah Azza wa Jalla telah menetapkan segala sesuatu, dan apa yang terjadi tidak akan meleset sedikit pun dari apa yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, karena semuanya itu telah ditetapkan oleh Allah, yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Apakah akhir kehidupan manusia itu baik ataukah buruk, bagaimanapun bentuk kejadiannya secara global dan terperinci, semuanya telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah kewajiban bagi kaum muslimin untuk menjadikan hal ini sebagai i'tiqad mereka. Dan para sahabat seperti Abdullah bin Umar yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, demikian keras pengingkaran beliau terhadap orang-orang yang mengingkari takdirullah, takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tatkala kita meyakini ini, bahwa ini adalah merupakan salah satu yang wajib untuk kita yakini, maka konsekuensinya adalah kita harus bersabar terhadap apa yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Apa saja yang Allah tetapkan bagi kita, apa saja yang terjadi. Naam, apakah kita mendapatkan kenikmatan ataukah kita mendapatkan al-masaib wal balaya, maka seorang muslim hendaklah bersabar. Menjadikan kunci dari segala sesuatu adalah bersabar terhadap apa yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersabar dengan ketaatan, bersabar dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala,
bersabar atas segala macam gangguan yang menimpanya ketika dia istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama membagi kesabaran itu menjadi 3 bahagian. Yang pertama yang disebut as-sabru ala ta'atillah, bersabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah dalam beribadah, menjalankan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dibutuhkan kesabaran. Yang kedua, as-sabru an ma'asiyatillah, bersabar dari perbuatan maksiat, yaitu bersabar untuk menahan diri kita agar kita tidak terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan maasi, kemaksiatan, penyimpangan dari apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga dibutuhkan kesabaran. Dan yang ketiga adalah as-sabru ala aqdarillah, bersabar terhadap segala yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan poin yang ketiga inilah yang menjadi pembahasan kita. Dan apabila seorang bersabar dari apa yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala berupa takdirnya, ini merupakan salah satu kesempurnaan iman. Min kamalil iman, min kamal islamil mar'. Naam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Al-Karim ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang wajibnya bagi kaum mukminin untuk bersabar dengan apa-apa yang menimpa mereka. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kabar gembira kepada mereka. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Mada ya ikhwan? Wala nabluwannakum بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Dan kami pasti akan mencoba kalian, kami pasti akan menguji kalian, akan mendatangkan musibah dan bala kepada kalian. Nah, wala nabluwannakum, pasti kami akan coba kalian bisyai' minal khauf, adanya perasaan takut, ya, kehilangan, perasaan lapar, kekurangan harta, kekurangan jiwa, meninggalnya sanak saudara, kerabat kita. Ini adalah cobaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan bagi manusia. Lalu Allah Azza wa Jalla mengatakan wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka di dalam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala ini berita gembira yang Allah Subhanahu wa ta'ala beritakan pada mereka bahwa orang-orang yang bersabar hendaklah mereka bergembira dan mereka pasti akan mendapatkan kebahagiaan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu sangat banyak sekali dalam Al-Quran Al-Karim, demikian pula dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang pentingnya bersabar, anjuran untuk bersabar. Bahkan Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim ada 90 tempat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang anjuran untuk bersabar. Bersabar dalam ketaatan pada Allah, bersabar untuk menahan diri dari perbuatan maksiat, dan bersabar terhadap apa-apa saja yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa man yu'min billahi yahdi qalbah
wallahu bikulli syai'in alim. Barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan hidayah kepada hatinya. Allah pasti akan menunjuki hatinya, dan Allah Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Qala Alqamah, berkata Alqamah bin Qais bin Abdullah An-Nakhai Al-Kufi. Beliau lahir di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, namun beliau tidak bertemu Rasulullah Alaihi Assalatu Wassalam. Dari sini menunjukkan bahwa Alqamah bin Qais termasuk dari kalangan kibar at-tabi'in. Kata beliau rahimahullah ta'ala dalam menafsirkan firman Allah tersebut, barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan memberikan hidayah kepada hatinya. Kata beliau, huwa ar-rajulu, dia adalah seseorang, tusibuhul musibatu faya'lamu annaha min indillah fayarda wa yusallim. Dia adalah seseorang yang tertimpa musibah, mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, lalu dia pun meyakini bahwa ini pasti datang dari sisi Allah. Ini pasti adalah merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia meyakini itu, maka dia pun ridha dan dia pun menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memberikan hidayah kepada hatinya. Nah, dari sini menunjukkan bahwa beliau ketika menafsirkan ayat ini dan menjelaskan bahwa yang dimaksud ayat Allah Subhanahu wa taala ini adalah seorang yang bersabar terhadap apa yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Di sini menunjukkan bahwa orang yang bersabar, Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada hati dia. Dia beriman kepada Allah, dan tanda keimanannya kepada Allah bahwa dia meyakini ilmu Allah Subhanahu wa taala yang luas, dan dia meyakini takdir Allah Subhanahu wa taala yang luas, bahwa semua yang terjadi telah menjadi ketetapan Allah, sehingga dia iman itu. Dan ini merupakan salah satu bentuk keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Azza wa Jalla memberikan balasan kepada dia ketika dia meyakini itu datang dari Allah, sehingga dia ridha dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun memberikan petunjuk kepada hatinya, memberikan hidayah. Wa fi sahih Muslimin an Abi Hurairah, dan di dalam sahih Al-Imam Muslim dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, itnatani fin nasi huma bihim kufrun, bahwa ada dua jenis perbuatan yang ada pada manusia, yang kedua perbuatan itu adalah kekufuran. Yang kedua perbuatan itu adalah kekufuran. Yang dimaksud dengan kekufuran yaitu amalan ini adalah amalan yang dikerjakan oleh orang-orang kafir, amalan yang dikerjakan oleh kaum jahiliyah. Bukanlah yang dimaksud dengan kekufuran di sini adalah kekufuran yang mengeluarkan dari Islam. Namun yang dimaksud dengan kufur di sini adalah kufrun duna kufrin, kekafiran yang tidak sampai menyebabkan seorang keluar dari Islam. Sebagaimana yang ma'ruf dalam madhab ahli sunnah wal jamaah, kekufuran itu terbagi menjadi dua. Al-kufrul akbar, kufur yang besar yang menyebabkan seorang keluar dari Islam apabila terjerumus ke dalamnya. Yang kedua adalah al-kufrul asghar, kufur yang kecil, yang mana ini merupakan dosa yang paling besar, akan tetapi kekufuran tersebut tidak menyebabkan seorang itu keluar dari Islam. Dalam hal ini Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun."
Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Kata Abdullah bin Abbas, bukanlah kekufuran yang dimaksud di sini seperti apa yang kalian sangka. Namun dimaksud di dalam ayat ini adalah kufrun duna kufrin. Kekufuran yang tidaklah menyebabkan seorang itu keluar dari Islam. Dan dalam hal ini ada perincian dalam menghukumi kafirnya seseorang disebabkan karena dia berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda di hadapan para wanita, "Tasaddaqna fa inni ra'aitukunna aktsar ahli an-nar." Bersedekahlah kalian karena sesungguhnya aku melihat kalian paling banyak penduduknya dari kalangan para wanita. Atau dalam riwayat yang lain, "Uritun nara fa ra'aitu aktsar ahliha an-nisa." Aku telah diperlihatkan neraka dan aku melihat penduduknya yang paling banyak, yang mayoritas adalah para wanita. Yakfurna, karena mereka itu kafir. Di antara para wanita ada yang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ayakfurna billah?" Apakah mereka kafir kepada Allah? Yakni yang menyebabkan mereka keluar dari Islam. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "La." Ya, bukan karena mereka kafir kepada Allah. Yakfurnal ihsan wa yakfurnal ashir. Mereka kafir terhadap perbuatan kebaikan dan mereka juga kafir, yakni mengingkari suami mereka. Walhasil bahwa istilah al-kufur masyhur di dalam al-alfaz asy-syari'ah yang dimaksud adalah dua hal. Kufur al-akbar yang mengeluarkan dari Islam, ataukah al-kufrul asghar yang tidak menyebabkan keluarnya seorang itu dari Islam. Dan yang dimaksud di dalam hadis ini adalah kufur asghar. Ada dua amalan yang ada pada manusia, huma bihim kufrun. Yang keduanya adalah kekufuran. Yang pertama, at-ta'anu fin nasab. Mencela nasab keturunan seorang. Ya. Seperti mencela orang ini dari keturunan rendah, kemudian dihinakan dan direndahkan. Lalu dia mengangkat dirinya, berbangga dengan keturunannya. Ataukah mencela keturunan seorang. Si fulan ini bukan anaknya fulan. Nah, atau ada seorang yang mengaku bahwa dia adalah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kita mengingkari tanpa dalil. Kamu bukan dari keturunan Rasulullah alaihi wasallam dan yang semisalnya. Yang demikian ini tidak diperbolehkan. Yang kedua, wan niyahatu 'alal mayyit. Meratapi orang yang meninggal dengan mengangkat suara, ya, berteriak dan menyebutkan kemuliaan dari si mayit tersebut, menyebutkan jasa-jasanya, ya, ataukah bentuk at-tasakhut, murka terhadap apa yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala dengan meronta-ronta. Nah, sebagaimana yang telah dilakukan oleh kaum jahiliyah. Di antara mereka ada yang menggundul kepalanya karena meratapi mayit. Ada yang merobek-robek bajunya karena meratapi mayit. Dan ada yang mencakar-cakar tubuhnya, mencakar pipinya karena meratapi mayit. Yang demikian ini bentuk kemurkaan dan tidak senang terhadap apa yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkannya hadis ini dalam bab as-sabru ala aqdarillah untuk menjelaskan bahwa seseorang yang tidak sabar terhadap apa yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, yang demikian ini termasuk dari amalan jahiliyah yang menyebabkan ketidaksabarannya mereka sehingga menjerumuskan mereka ke dalam berbagai macam perbuatan-perbuatan yang haram. Di antaranya meratapi al-mayyit. Walahuma 'an Ibnu Mas'ud marfu'an, dan juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud secara marfu', yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man daraba al-khududa wa syaqqa al-juyuba wa da'a bi da'wal jahiliyah." Bukanlah termasuk dari kami
dan bukanlah dari pengikut kami, bukanlah dari golongan kami orang-orang yang memukul-mukul pipinya, ya, karena meratapi al-mayyit. Wa syaqqal juyub, dan menyobek-nyobek pakaiannya. Wa da'a bi da'wal jahiliyah, lalu kemudian dia memanggil dengan panggilan jahiliyah. Nah, panggilan at-ta'assubiyah, berteriak, memberikan pujian-pujian kepada al-mayyit, ataukah berteriak mengeraskan suaranya dengan yakni menyebutkan suatu lafaz kebinasaan atau kecelakaan, ya, dengan meninggalnya seseorang. Ini dari a'mal al-jahiliyah. Maka dari sini hadis ini menjelaskan berlepas dirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang yang meratapi mayit ketika ada seorang meninggal dari kerabatnya. Di dalam riwayat yang lain bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari as-saliqah wal haliqah wasyaqah. Nah, mereka yang mengangkat suaranya, mereka yang menggundul kepalanya, dan mereka yang menyobek-nyobek bajunya. Dan dari sini juga menunjukkan bahwa apa yang diamalkan oleh kaum Rafidhah Syiah pada setiap tahunnya dari upacara mereka dalam memperingati meninggalnya Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhuma di Karbala, ini bukan dari amalan Islam sedikit pun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka amalkan. Sama sekali Rasulullah alaihi wasallam tidak pernah mengajarkan mereka demikian. Dan ini merupakan amalan bid'ah, amalan yang haram yang mereka masyhurkan di kalangan umat ini. Wa an Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza arada Allah bi 'abdihi al-khaira, 'ajjala lahu al-'uqubata fid dunya." Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki bagi seorang hamba kebaikan, maka Allah mempercepat baginya hukuman di dunia. Dihabiskan hukumannya itu di dunia, sehingga di akhirat dia tidak akan lagi dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini menunjukkan ya ikhwan bahwa ternyata musibah yang menimpa kaum mukminin adalah nikmat pada hakikatnya. Ya. Walaupun kesengsaraan, walaupun musibah, walaupun balaya, tapi pada hakikatnya kalau menimpa seorang mukmin yang menjadikan dia bersabar terhadap apa yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah satu kenikmatan. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla menginginkan kebaikan bagi dia. Dipercepat hukumannya di dunia, sehingga di akhirat Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dia. Ya, tidak ada lagi ganjaran hukuman. Nah, wa idza arada bi 'abdihi syarra amsaka anhu bi dhanbihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Dan jika Allah menghendaki bagi seorang hamba itu kejelekan, maka Allah akan menahan darinya dosanya hingga Allah sempurnakan nanti pada hari kiamat. Waliyahudillah. Nah, nas'alullah as-salamah wa nas'alullah as-salamah wa na'udzu billah min al-ikhtirar bid-dunya. Kita berlindung pada Allah dari tertipunya kita terhadap kehidupan dunia. Nah, dari satu sisi ketika kita dalam keadaan sehat, satu kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Tapi hati-hati, jangan sampai tertipu dengan kesehatan itu. Nah, sebab terkadang kalau seorang sehat, dia lupa bahwa itu kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Sehingga dia lalai, dia enggan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini adalah istidraj, pancingan dari Allah, tipuan dari Allah Subhanahu wa taala. Berhati-hati. Wala ya'manu min makrillah illa al-qaumul khasirun. Nah, justru di saat kita sehat itulah kita nampakkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kenapa Allah Azza wa Jalla tidak memberikan pada kita cobaan, tidak menurunkan pada kita musibah? Jangan sampai ketika kita dalam keadaan sehat, Allah Subhanahu wa taala sengaja menahan itu, sehingga dosa-dosa kita disempurnakan pada hari kiamat untuk Allah Subhanahu wa taala menyiksa seorang itu di akhir, waliyadzubillah. Sementara seorang yang mendapatkan musibah, mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, jangan kita menganggap bahwa yang demikian itu ya disebabkan karena Allah murka kepada dia. Belum tentu. Boleh jadi itu merupakan kenikmatan yang Allah berikan, dipercepat hukumannya di dunia. Nah, al-uqubat dihabiskan di dunia karena dia bertobat pada Allah. Allah Subhanahu wa taala cinta kepada dia, dan Allah tidak menginginkan untuk Allah Subhanahu wa taala menyiksanya di akhirat, karena siksaan di akhirat itu asyaddu, lebih keras, lebih menyakitkan, maka disempurnakan di dunia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan al-hudud wal mukaffirat wal kafarat mukaffiratun lidzunub. Hukum-hukum had. Seorang yang mencuri dipotong tangannya, seorang yang berzina dirajam. Ya. Di samping hukuman itu ada hikmah yang akan diambil oleh orang yang menghukumi dan orang yang dihukum dan orang-orang yang menyaksikannya. Nah, terkhusus pada orang yang dihukum tersebut, Allah Subhanahu wa taala telah menghapuskan kesalahan-kesalahan dia dengan sebab perbuatan zina itu, karena dia dihukum di dunia. Nah, subhanallah. Dari sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan al-masaibu ni'matun. Musibah itu kenikmatan. Li'annaha mukaffiratun lidzunub, karena musibah itu menghapuskan dosa-dosa seorang mukmin. Nah, terkadang kita sedih ya, kita sakit, sedih. Kita kehilangan salah satu anggota tubuh, sedih. Allah Subhanahu wa taala menghilangkan mata seorang sehingga dia buta di dunia ini, sedih. Salah seorang kita diambil apa yang dia cintai, apakah itu harta ataukah itu anak, karib kerabat, orang tua, sedih kita. Tapi dari satu sisi yang lain, apabila seorang itu bersabar, justru itu adalah merupakan kenikmatan. Nah, karena ini akan menghapuskan dosa, ataukah akan menjadikan syafaat terhadap seorang yang anaknya meninggalkan mereka. Nah, di saat mereka belum balik, satu kenikmatan akan menjadi penghalang baginya dari neraka. Wa tad'u ila sabri fayuthabu 'alaiha, dan kemudian mengajaknya dengan musibah tersebut pada kesabaran sehingga dia diberikan pahala. Wa taqtadil inabata ila Allah wadh-dhullillah, dan menunjukkan kembalinya dia kepada Allah dan merasa hina di hadapan Allah, wal i'radu 'anil khalq, dan berpaling dari makhluk, ila ghairi dzalika minal masalihil 'azimah, dan yang lainnya dari berbagai macam kemaslahatan yang besar disebabkan karena musibah yang menimpa seorang mukmin. Fa nafsul bala yukaffirullahu bihi adz-dzunuba wal khataaya. Bahkan cobaan itu sendiri, musibah yang menimpa, musibah itu sendiri telah menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan seorang hamba. Wa hadza min a'dhamin ni'am, dan ini merupakan kenikmatan yang paling besar. Fal masaibu rahmatun wa ni'mah fi haqqi umumil khalq. Maka musibah-musibah itu adalah rahmat dan kenikmatan pada hak keumuman makhluk, illa ayyadkhula sahibuha bisababiha fi ma'asi a'zam mimma kana qabla dzalik, kecuali apabila seorang hamba ketika mendapatkan musibah menyebabkan dia ya jatuh ke dalam kemaksiatan yang lebih besar lagi sebelum itu. Yang pada awalnya dia tidak melakukan kemaksiatan itu, setelah dia mendapatkan musibah, maka dia mengerjakan kemaksiatan lebih besar lagi dari sebelumnya. Ya. Maka ini bukan nikmah bagi mereka. Fayakunu syarran alaihi min jihati ma asabahu fi dini. Kalau demikian keadaannya berarti ini kejahatan atas mereka dari sisi
bahwa hamba tersebut justru akan semakin jauh dari agamanya. Dia mendapatkan musibah. Ya. Anggaplah tertimpa tsunami. Ya. Kalau dahulu dia hanya datang ke kuburan lalu kemudian berdoa kepada sahibul qabr, penghuni kuburan tersebut. Ya, ketika dia mendapatkan musibah, kena tsunami misalnya, dia merasa, oh jangan-jangan ini disebabkan karena saya kurang melakukan hal-hal yang afdol ketika mendatangi Pak Kiai yang ada di kuburan. Ya. Sehingga yang dahulunya belum pernah bawa kambing, sekarang bawa kambing. Nyembelih. Ya. Nah, yang dahulunya datang sendirian, sekarang bawa keluarganya, ngajak keluarganya. Ngajak anaknya, ngajak istrinya, ngajak saudara-saudaranya. Nah, ini semakin parah. Ya. Itu bukan kenikmatan bagi dia, kejahatan yang menimpa dia. Ya, balaun ala bala. Ya, musibah di atas musibah. Fa inna minan nasi man idza tuliya bi faqrin aw maradin aw waj'in hasala lahu minan nifaq wal jaza' wa maradil qalbi wal kufri adh-dhahir wa tarki ba'dil wajibat wa fi'li ba'dil muharramat ma yujibu lahu ad-darara fi dini. Kata beliau, di antara manusia ada yang ketika dia ditimpa musibah berupa kemiskinan atau penyakit atau rasa sakit, justru yang timbul pada diri dia adalah sifat kemunafikan. Sifat tidak menerima apa yang telah menjadi ketetapan Allah. Maka timbul penyakit hatinya, timbul kekafiran dia secara zahir, sehingga bahkan dia meninggalkan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah dan dia mengerjakan sebagian yang diharamkan oleh Allah, yang semakin memudaratkan agamanya. Fahadha kanatil afiyatu khairan lahu min jihati ma awrasathul musibah la min jihati nafsil musibah. Maka dalam keadaan seperti ini, sehat lebih baik bagi dia. Ya. Tidak mendapatkan musibah lebih baik bagi dia. Dari sisi apa yang dia hasilkan yang menjadi hasil ketika dia mendapatkan musibah, bukan dari sisi musibah itu sendiri. Kama anna man aujabat lahul musibatu sabran wa ta'ah kanat fi haqqihi ni'matun diniyah. Sebagaimana pula orang-orang ketika dia ditimpa musibah menyebabkan dia bersabar dan dia ta'ah, maka pada diri orang yang demikian ini adalah suatu kenikmatan dari sisi agamanya. Fahiya bi'ainiha fi'lur Rabbi azza wa jal wa rahmatun lil khalqi. Maka musibah itu sendiri adalah merupakan ketetapan dari Allah dan rahmat bagi makhluknya. Wallahu ta'ala mahmudun 'alaiha. Dan Allah subhanahu wa ta'ala dipuji dengan adanya musibah-musibah itu. Faman ibtuliya faruziqas sabru kana sabru alaihi ni'matan fi dini. Maka barang siapa yang mendapatkan cobaan lalu diberikan rezeki oleh Allah berupa kesabaran, maka sabar itu merupakan kenikmatan di dalam agamanya. Wa hasala lahu ba'dama kuffira min khatayahu rahmah. Dan dia akan mendapatkan setelah Allah hapuskan dari kesalahan-kesalahannya, dia mendapatkan rahmat lagi dari Allah. Wa hasala lahu bi thanaihi ala rabbi salatu rabbih alaihi. Dan bahkan dia pun akan mendapatkan pujian dari Allah dengan salawatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah memberi salat pada hamba, maknanya bahwa Allah memuji-muji nama dia di hadapan makhluk-makhluknya, para malaikat yang mulia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Orang-orang yang bersabar ketika mereka mendapatkan musibah itu, mereka akan mendapatkan salawat dari Allah dan rahmatnya. Wa hasala lahu ghufranus sayyi'at wa raf'ud darajat. Dan dia akan mendapatkan ampunan dari kesalahan-kesalahan dan akan diangkat derajatnya oleh Allah. Faman qama bis sabril wajibi hasala lahu dzalik. Sehingga barang siapa yang menegakkan kesabaran yang demikian,
maka dia akan mendapatkan itu. Pasti. Dan itu janji Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan demikian pula Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, inna idhamal jazaa'i ma'a idhamil bala. Sesungguhnya besarnya balasan yang Allah berikan pada seorang mukmin tergantung dari besarnya cobaan. Oleh karena itu orang-orang yang paling saleh cobaannya paling berat, karena mereka akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Asyaddul bala al-anbiya tsummal amsal tsummal amsal. Cobaan yang paling berat yang dirasakan adalah para nabi. Kemudian setelah itu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, suatu ketika beliau masuk ke tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Rasulullah sakit panas yang sangat tinggi sekali. Kata Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, innaka tu'aku wa'kan syadidan. Engkau ditimpa sakit panas yang sangat menyengat, sangat panas sekali. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Aku ini kalau terkena penyakit panas, ya, itu seperti terkena penyakit panasnya 2 orang dari kalian. Ini dilipat gandakan panasnya itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Abdullah bin Mas'ud, adzalika anna laka ajrain, yang demikian itu karena apakah engkau akan mendapatkan pahala pun 2 kali lipat? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am dzalika kadzalik. Yang demikian itulah Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk melipat gandakan, ya, pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ma min muslimin yusibuhu adza syaukatun fama fawqaha illa kaffara Allah biha min khatayah wa huttat dhunubuhu kama tahuttu syajaratu waraqaha. Nah, tidaklah seorang muslim mendapatkan musibah, terkena duri atau lebih daripada itu, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya, ya. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dosa-dosanya seperti pohon yang menggugurkan daunnya. Gugur dosa itu, hilang satu persatu. Nah, sehingga wajarlah kalau kehidupan mukmin itu selalu baik. Mendapatkan kenikmatan baik, mendapatkan cobaan, musibah juga baik, ya ikhwan. Kenikmatan bagi seorang mukmin. Nah, wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika mencintai kaum, maka Allah memberikan musibah kepada mereka. Subhanallah. Tanda cinta Allah kepada suatu kaum, Allah berikan musibah kepada mereka. Allah berikan cobaan. Faman radiya falahu ridha, wa man sakhita falahu sukhtu. Siapa yang ridha, maka dia akan mendapatkan keridhaan Allah, menerima ketentuan Allah. Dan siapa yang murka, tidak punya kesabaran, maka dia pun akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hasanahu Tirmidzi. Hadis ini dihasankan oleh At-Tirmidzi. Ila huna ikhwan. Tafaddalu hafizakumullah.